semua, selanjutnya kita akan melanjutkan terkait perancangan reabsorber. Di sini kita sudah sampai ke perancangan diameter dan tinggi kolom gitu ya. Jadi tinggi kolom dan diameter menara absorber ini sendiri kita bisa menemukan eh, dari rule of thumb yang sudah kita dapatkan, di mana untuk merancang tinggi itu kita butuhkan diameter untuk mencari geaksennya seperti itu ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa untuk mencari diameter itu ada korelasi antara flooding line dengan geaksen gitu ya. Jadi geaksen itu dipengaruhi oleh seberapa besar pressure drop atau komponen fisis yang menyebabkan di menara absorber itu tidak terjadi flooding, agar menara absorbernya itu bisa berjalan dengan sempurna. Nah, di sini kita mempunyai korelasi L per G dikali rho G per rho L pangkatkan setengah, dan juga G aksen pangkat 2 kali F C mu pangkat 0,2 dibagi rho G, rho L, dan GC. Nah, teman-teman harus note di sini bahwa semua satuan di sini itu adalah satuan British. Dan teman-teman itu nggak perlu khawatir, pasti untuk persamaan ini bakal diberikan di soal gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir terkait ini, teman-teman harus hafalin atau enggak, ini nggak perlu ya. Karena pasti di grafiknya ini sendiri sudah ada persamaannya, jadi tinggal teman-teman pakai aja. Nah, untuk mengkonversi antara satuan British dan juga satuan SI, teman-teman di awal kan tadi menggunakan satuan SI ya, maka kita harus convert nih semua rho G, rho L, terus juga L sama G itu teman-teman harus convert ke rho L yang dalam satuan British, dan juga rho G satuan British, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita coba convert dulu rho L, dimana teman-teman tadi punya massa jenis dari solvent ya, karena kan yang L di sini itu adalah solvent ya, cara yang masuk itu adalah solvent, jadi sebesar 1,04 gram per centimeter per 3. Teman-teman kalikan dengan faktor koreksi dari satuan British atau satuan konversi, yaitu 1,453,592 pound per gram. Nah, dikali sama 1/0,0000353,147 cm per 3 per cubic feet. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ngelakuin ini dengan kalkulator ya. Jadi santai aja. Di sini ditemukan rho L dalam satuan British ada 64,93 pound per cubic feet. Nah, selanjutnya untuk rho G-nya sama, tapi rho G di sini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi rho gasnya adalah sebesar 0,00122. Oke, 0,00122 gram per centimeter per 3. Dengan cara yang sama, pengalian yang sama, teman-teman bisa dapatkan nilainya adalah 0,08 pound per cubic feet. Nah, sekarang bagaimana nih dengan L sama G? Nah, L sama G ini agak unik nih teman-teman. Jadi teman-teman konversinya itu logikanya di liquid itu kan terdiri atas liquid yang masuk itu kan terdiri atas gas ya, terdiri atas solvent dan juga ini kan teman-teman apa namanya tadi dan juga sikloheksan gitu ya, karena kan di sini teman-teman menemukan sikloheksan pada solvent itu tidak nol gitu ya tadi di sebelah sini, maka kita bisa konversikan dari awal kita ketemu tadi L-nya sebesar berapa teman-teman, 59,47117 59,4717 ini dalam satuan apa? Satuan gram mol per second. Jadi teman-teman kalikan dia dengan faktor konversi Lb mol ya, Lb mol per Lb pon ya per 1000 gram dikali sama perbandingan fraksi masanya gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa kalikan fraksi massa solutnya itu dengan berat molekulnya yaitu 84 ditambah dengan berat molekul solvent, teman-teman kalikan dia dengan 1 kurang 0031. Kenapa kok seperti ini? Karena kan ini kebalikannya, solutnya sebanyak ini sedangkan solventnya kebalikannya gitu ya, 1 dikurang 0031 gitu ya, dimana teman-teman tahu bahwa fraksi mol solvent itu tambah fraksi mol solut itu sama dengan 1 ya, kan rule of thumb-nya seperti itu.
Nah, berarti teman-teman bakal ketemu di sini sebanyak 15,58 ya. 15,5 atau 15, sekitar 15,45 ya LB per second. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa hitung lagi nanti. Nah, sedangkan kalau di sini gimana? Caranya adalah sama ya, gram mol per second dikali dengan 2,246 per 1000 ini LBM per gram gitu ya. Nah, teman-teman kalikan dia dengan apa? Kalikan dia dengan solut dan juga udara, karena kan di gas ya. Jadi kan di sini 84 dikali 0,01, karena kan tadi yang di gas gitu ya. Yang di gas masuk mana sih? Nah, gas masuk kan sebesar 1% gitu ya. Otomatis sisanya untuk udara, BM udara berapa? BM udara itu adalah 28,84, ambil saja 29 gitu ya misalnya. 28,84 dikali sama sisanya berarti 1 kurang 0,01. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18,88 pound per second. Nah, teman-teman sudah dapatkan nih. Sekarang bisa nih langsung teman-teman cari L per G, rho G per rho L dipangkatkan dengan setengah. Hasilnya ini adalah 0,028. Nah, teman-teman sih sudah dapat nilai LG per rho G per rho L pangkat setengah. Otomatis bisa nih langsung teman-teman masukkan ke dalam grafik ini, grafik flooding, di mana 0,028 ini misalnya di sini ya, ini kan 0,02. 0,28 misalkan di sini ya. Di sini ini sebagai 0,028, teman-teman tarik garis ke atas, terusnya lurus ya. Terus tabrakin dengan flooding line, tabrakin ke kiri, garisnya ke kiri. Nah, teman-teman dapatkan nilai Y-nya itu adalah sekitar 0,2. Di mana persamaan yang teman-teman dapatkan tadi G aksen kali G aksen kuadrat ya, G aksen kuadrat F kali C viskositas pangkat 0,2 dibagi sama rho G, rho L, rho C, GC itu sama dengan 0,2. Ya kan? Nah, teman-teman di sini punya parameter apa aja? Di sini viskositas sudah punya ya, terus GC juga sudah punya. Terus juga nilai rho L, rho G juga udah punya, sehingga kita tinggal nyari C. Nah, C itu kan perbandingan antara rho air dengan rho cairan ya. Nah, rho airnya kan seberapa tadi? Rho air itu kan 1 ya teman-teman ya. Rho air itu kan 1, jadi bisa di-convert aja 1 dikali 1 per sekian ini dikali 1/0,0 sekian ini itu kan jadi 62,4 ya. 62,4 dibagi sama ini rho cairan gitu ya, 64,93, sehingga mendapatkan nilai C adalah 9,6111. Nah, sudah dapat nih C. Sekarang kita punya GC. GC kan nilainya berapa? 32,2 feet per second kuadrat ya, untuk satuan yang British. Jadi teman-teman hafal aja gitu ya. Nah, untuk viskositasnya adalah berapa? 2 centipoise. F-nya juga udah ada ya dari soal ya teman-teman. F-nya tadi kan 93 gitu ya di sini di soal. Mana sih? Nah, ini 93. Jadi nggak terlalu masalah. Teman-teman nggak perlu masuk ke grafik ke tabel packing gitu ya. Jadi langsung aja dipakai. Nah, otomatis teman-teman bisa nih langsung nyari nilai G aksen. Nah, berarti kan nilai G aksen itu G aksen kuadrat kali 93 dikali C-nya adalah 9,611 dikali viskositasnya 2 pangkat 0,2 dibagi sama rho G-nya 64,93 kali 0,08 dikali GC 32,2. Hasilnya teman-teman akan ini sama dengan 0,2 ya. Dengan solver teman-teman akan dapatkan G aksen aktual adalah G aksen floodingnya adalah 0,5569 pound mass per feet kuadrat second. Nah, di sini diketahui nih nilai G aksen floodingnya berapa. Nah, ini G aktual sama dengan 60% G aksen flooding ya. Jadi teman-teman bisa menemukan nilai G aksen aktualnya sebesar 60% dari G aksen flooding. Nah, berapa tuh? 60% kali 0,5569. Jadi hasilnya adalah 0,3341 pound mass per feet kuadrat second. Nah, teman-teman sudah nih dapat G aksen aktual. Nah, langsung saja masukin ke korelasi D dengan apa? Korelasi G aksen ya, atau A sama dengan G per G aksen. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kan tadi satuannya G di awal kita dapat yang ini ya kan. Ini kan 18,88 LBM
per sekon ya. Sedangkan kalau untuk G aksen apa satuannya? Ini 0,3341 lbm per feet kuadrat sekon. Otomatis kita akan dapatkan sini satuan feet kuadrat. Tinggal teman-teman bagi aja ya. Nilainya berarti 18,88 bagi 0,3341 adalah 56,5069 sebagai feet kuadrat. Sudah, tinggal teman-teman cari A sama dengan pi per 4 D kuadrat. D itu sama dengan akar 4 kali A per pi gitu ya. Jadi hasilnya itu adalah berapa teman-teman? Hasilnya adalah oh ya, ini masih dalam satuan feet ya. Jadi ini dalam satuan feet. Jadi kita kalikan dia dengan meter. Jadi satuan meter tuh gini. Meter per ft. Ini kan feet ya. Nah, kayak gitu. Berarti D-nya adalah 4 dikali dengan 56,5069 dibagi 3,14 feet dikali sama 0,3048 meter per feet dengan diameter kolom adalah 2,5860 meter. Ini cukup make sense ya teman-teman untuk suatu diameter menara absorber. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja untuk mencari tinggi kolom gitu ya. Cari tinggi kolom, tapi karena di sini sebelumnya itu meminta di soal itu akan diminta untuk penjabaran, maka teman-teman ini langsung saja untuk menjabarkannya dari persamaan raca massa dan juga loop gitu ya. Jadi aku nggak bakal jelasin lebih jauh tentang itu, teman-teman bisa langsung saja cek di penurunan yang sudah cukup template ya. Jadi nggak perlu banyak memikir, tinggal teman-teman sebenarnya template. Jadi yang pertama itu kan harus neraca massa dulu ya, neraca massa di elemen volume, ya kan? Elemen volume. Nah, ini yang akan teman-teman dapatkan nilai nilai persamaan garis operasi gitu ya, elemen volume. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa neraca massa ini, bukan elemen volume ya, tadi di loop gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk neraca massa yang satunya itu neraca massa di interface. Nah, ini akan teman-teman dapatkan nilai dz sama dengan itu ya, jadi si integralnya. Nah, otomatis kita langsung saja pakai rumus jadinya, yaitu H sama dengan L aksen per KXA dikali sama 1/1 min berapa? 1 min L aksen ini kan untuk ya. Ini untuk stripper ding ya. Ini salah. Berarti ini G aksen ya. G aksen per KYA ya. G aksen per KYA 1 min HG aksen per L aksen dikali dengan ln Y0 min HX0 per YH min HXH gitu ya. Jadi ini sudah rumus saklek. Nah, teman-teman sudah punya nilai-nilai tadi kan? Y0 sudah ada, X0 sudah ada, H sudah ada, YH sudah ada, SH sudah ada, H juga sudah ada. G aksen itu juga sudah ada ya. G aksen itu teman-teman sudah dapatkan tadi kan? Nilainya berapa ya kan? Nah, terus juga L aksen juga teman-teman sudah menemukan nilainya berapa gitu ya. Otomatis tinggal tinggal dikalikan aja semua G aksen. Nah, gimana dengan KIA-nya teman-teman? Nah, KIA-nya langsung aja ya. KIA di sini kita menggunakan langsung nilai 1,375 kali 10 watt min 5 ini. Tapi ingat ini masih dalam bentuk cm pangkat 3. Nah, biar satuannya itu setara, maka teman-teman bisa gunakan satuan SI gitu ya. Jadi di sini langsung aja teman-teman gunakan satuan SI gitu ya. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi untuk yang nilai KIA, tinggal di convert menjadi meter kubik aja. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya setelah teman-teman nanti menemukan nilai H-nya itu mendapatkan tinggi kurang lebih adalah 28,01 meter. Ini cukup make sense ya teman-teman untuk nilai suatu tinggi menara absorber seperti itu. Jadi untuk cara penurunan rumusnya teman-teman bisa menggunakan raca massa di loop dan interface, sedangkan untuk hasil akhirnya adalah G aksen per KIA dan seterusnya ini, di mana satuan di sini teman-teman convert semua jadi satuan SI. Misalkan G aksen tadi kan teman-teman di sini ketemu masih dalam satuan ini adalah satuan British ya. Itu convert dulu, L aksen juga sama, G aksen juga sama dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Teman-teman, makasih banyak udah menonton sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.